Shalom warga kerajaan surga. Jadi ada satu kalimat, kita mesti jawab yes. Kalau saya katakan warga kerajaan surga, yes, ya. Jadi nanti selama khotbah mungkin tengah jalan ada warga kerajaan surga, yes. Jangan lupa ya. Firman kerajaan berjudul tentang rahasia mengelola harta kerajaan surga di bumi. Amin. Warga kerajaan surga? Yes. Luar biasa. Karena hanya warga kerajaan surga yang siap mendapatkan harta kerajaan surga di bumi ini. Amin. Nah, saya mau sambut kita semua dengan ucapan selamat. Selamat datang untuk warga kerajaan surga di bumi ini, di tempat area di mana ada harta karun kerajaan surga di bumi ini. Selamat datang untuk warga kerajaan surga yang berada di bumi ini, karena Anda berada di area harta kerajaan surga di bumi ini. Amin. Kalau kita tahu tentang jati diri kita, kalau kita meyakini dan memahami tentang keberadaan kita, dan kita tahu kita ada di bumi ini, kita datang dari mana, kita harus bangga, kita bersyukur. Sebelum kita mengetahui rahasia bagaimana mengelola harta kerajaan surga di bumi ini, ada dua bagian yang harus kita yakini sebelum kita mengelola harta kerajaan surga di bumi ini. Saya mau tanya, siapa yang mau mengelola harta kerajaan surga di bumi ini? Amin. Kita mau semua, karena kita adalah orang-orang kerajaan surga di bumi. Kita harus latihan mengenai hal ini, harus meyakini ini dalam hidup kita, bukan saja di gereja saja, tapi saat kita keluar dari tempat ini, saat kita mengadakan aktivitas-aktivitas kita di sekolah, di pekerjaan, di usaha, di tengah masalah pun, kita harus meyakini dua bagian ini. Baru kita bisa mengelola harta kerajaan surga di bumi ini yang dipercayakan oleh Raja Yesus kepada warga-warganya. Amin. Warga kerajaan surga? Yes. Asyik. Sebelum kita mengetahui rahasia kerajaan surga, ada dua hal yang harus kita tahu. Yang pertama, kita akan lihat bersama-sama bagaimana supaya saya meyakini dua hal ini dulu sebelum saya mengelola harta. Banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang salah, tidak bisa mengelola harta kerajaan surga, sehingga kok berkatnya cepat habis nih, gue dapat rezeki cepat habis ya. Kenapa ya? Karena kita belum tahu cara mengelola harta kerajaan surga. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa Anda harus tahu siapakah pemilik harta kekayaan, harta kerajaan surga itu. Siapa pemilik yang punya harta kerajaan surga? Anda sudah tahu? Sudah tahu? Seluruh tempat, area, dan segala ciptaannya yang bergerak dan yang tidak bergerak di bumi ini adalah milik Sang Pencipta, adalah milik dari Raja Yesus. Amin. Kita baca Mazmur 24 ayat 1. Amin. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Amin. Kita harus tahu pertama kali, sebelum kita mengelola harta kerajaan surga, harta karun kerajaan surga, kita harus tahu bahwa sang pemiliknya adalah Raja Yesus, adalah Tuhan, adalah Sang Pencipta. Amin. Kita sudah memahami, sudah meyakini dulu nih, bahwa semua harta kerajaan ini berasal dari Tuhan, bukan berasal dari kita, bukan dari kekuatan kita, tapi dari Dia, punya Dia. Amin. Nah, jadi jika Anda sudah yakin, Anda sepenuhnya bahwa semua yang ada di tempat ini adalah miliknya Raja Yesus, dan
bukan saja pegunungan, laut, matahari, bulan, dan bintang itu miliknya Tuhan. Kita harus tahu di buku kerajaan ini lebih detail bahwa kita adalah miliknya Raja Yesus, bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19, kita baca lagi sama-sama. Tidak tahukah kamu bahwa waktumu adalah Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah diberikan dengan Tuhan. Karena itu muliakanlah Allah Tuhan tubuh. Amin. Ya, luar biasa. Kita sudah tahu yang pertama, bahwa sebelum kita mengelola kerajaan sorga, harta kerajaan sorga, kita yang pertama harus tahu bahwa kita datang dari Sang Pencipta, bahwa kita adalah miliknya. Yang pertama ini adalah hubungan antara pemilik dengan milik, dengan barang milik-miliknya yang bergerak atau tidak bergerak, dan termasuk kita. Kita adalah orang-orang yang sudah sold out. Sold out apa ya? Terjual. Kita sudah dibeli lunas oleh darah Yesus. Amin. Tubuh kita ini terdiri dari apa aja? Ada mata, tangan, kaki, jantung, paru-paru. Semua yang berada di tubuh ini adalah milik Dia. Kalau ini adalah miliknya Raja Yesus, kalau kita sakit pun Raja Yesus tahu nggak? Tuhan Yesus atau sang pemilik kita tahu nggak? Dia tahu kalau kita sakit, kalau kita dalam masalah. Dia sangat tahu karena Dia adalah pemilik kita. Saat Anda mulai menerima Yesus, dibaptis dan berdoa, menyembah Tuhan, menaikkan syukur, ini adalah bukti bahwa Anda bukan milik kita, bukan milik Anda sendiri, bahwa kita bukan milik kita, bahwa kita adalah milik Sang Raja. Kita adalah milik dari Tuhan Yesus. Amin. Anda dan saya adalah milik Tuhan Yesus. Saya dulu, kita mau angkat tangan sama-sama. Tubuh saya ini, katakan ya, tubuh saya ini adalah milik Raja Yesus. Tetap angkat, tengok ke kiri. Yakin? 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 Turunkan tangan. Tubuh kita adalah 100% milik Tuhan Yesus. Amin. Ini yang pertama yang harus kita yakini terlebih dahulu untuk kita mengelola harta kerajaan surga. Nah, yang kedua, siapakah yang berkewajiban mengelola harta kerajaan surga di bumi? Tuhan kah sang pemilik yang mengelola? Apakah manusia-manusia? Apakah milik-miliknya makhluk ciptaan yang paling mulia ini, yaitu manusia? Siapakah yang berkewajiban mengelola harta kerajaan sorga? Kalau kita melihat Kejadian 1 ayat 26, saya minta salah seorang Bapak bacakan buat kita. Kejadian 1 ayat 26, demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Berfirmanlah sang pemilik, sang pencipta itu, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Ini adalah surat penunjukan untuk kita semua. Ini adalah surat keputusan bahwa di bumi yang akan mengelola, berkewajiban mengelola harta kerajaan sorga adalah manusia. Amin. Ini adalah surat penunjukan. Yang kedua, kita harus tahu bahwa kita lah orang-orang yang berkewajiban mengelola harta kerajaan sorga. Amin. Amin. Kita siap mengelola harta kerajaan sorga? Amin. Bilang sama sebelah, siap gak mengelola? Siap.
area-area kerajaan sorga beserta dengan harta kerajaan sorga di bumi sudah diberikan pada orang-orang kerajaan sorga, yaitu Anda dan saya. Amin. Jadi untuk mengetahui rahasia mengelola harta kerajaan sorga, ada dua hal yang sudah kita ketahui. Yang pertama tadi apa? Saya mau tes. Yang pertama adalah bahwa kita harus tahu Siapa pemilik? siapa yang memiliki harta kerajaan sorga di bumi ini. Yang kedua, Kewajiban mengelola. siapa yang berkewajiban mengelola harta kerajaan sorga yang diturunkan oleh Raja Yesus? Adalah siapa yang mengelola? Kita yang mengelola bumi dan segala isi yang terdapat area darat. Tadi di Kejadian 1 ayat 26 mengatakan ada berapa area? 3. Area apa tadi? Ternak itu darat, burung itu di air, oh, bukan ya? Burung itu di darat, ikan-ikan yang di laut. Ada 3 area. Tuhan kasih area kekuasaan. Amin. Untuk siapa? Namanya Kejadian 1:26, manusia berkuasa mengelola. Nah, setelah kedua ini kita akan masuk kepada rahasia bagaimana mengelola harta kerajaan sorga di bumi ini. Mau tahu? Lalu apa yang terjadi setelah perkataan raja atau surat penunjukan ini diberikan kepada manusia kerajaan sorga waktu di Taman Eden itu? Apa yang terjadi setelah surat keputusan dari raja jatuh kepada Adam dan Hawa? Kamu yang mengelola ini ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Maukah dia mengikuti kehendak raja? Apakah Adam dan Hawa saat itu mengikuti kehendaknya diri sendiri? Akhirnya bagaimana? Buah itu dimakan atau tidak? Dimakan. Karena Adam dan Hawa tidak mau berjalan dalam keputusan kehendak raja, tapi Adam dan Hawa berjalan dalam keinginan sendiri, keinginan mata. Wah, itu buahnya enak dipandang. Nah, orang-orang Kristen sekarang seperti itu. Wah, tidak sesuai dengan kehendak Raja Yesus. Dia berjalan sesuai dengan keinginannya, seperti Adam dan Hawa waktu itu. Manusia tidak menjalankan amanat agung surat penunjukan bahwa manusia, bahwa kita semua warga kerajaan sorga yang mengelola semua yang kuberikan ini dengan benar sesuai dengan kehendakku. Itu yang kuingini. Inilah yang kedua ya, bahwa yang berkewajiban tugas mengelola harta kerajaan sorga di bumi ini adalah Anda dan saya. Angkat tangan lagi. Tangan lagi. Katakan nama saya. Saya adalah orang yang ditunjuk oleh Raja Yesus untuk mengelola harta kerajaan sorga di bumi ini. Tengok sebelahnya. Yakin? Yakin. Silakan turunkan tangan. Kalau sudah yakin kedua ini, kalau gitu saya udah deal, kita bisa masuk ke rahasia mengelola harta kerajaan sorga. Ada 3 rahasia bagaimana kita mengelola harta kerajaan sorga di bumi ini. Dan yang mengelola adalah kita warga-warga kerajaan sorga yang selama masih dikasih kesempatan hidup bernafas di bumi ini. Kitalah orang-orang yang mengelola. Amin. Kitalah orang yang mengelola itu. Yang pertama adalah kita melihat bersama-sama rahasia mengelola harta kerajaan sorga di bumi ini. Yang pertama, kita harus percaya bahwa harta kerajaan sorga adalah warisan bagi semua warga kerajaan sorga yang ada di bumi ini. Warga kerajaan surga? Yes. Amin. Yang pertama adalah kita harus percaya, kita harus yakin bahwa kita ada di bumi ini adalah untuk menerima warisan harta kerajaan surga di bumi ini.
Tuhan memberikan warisan harta kerajaan surga kepada manusia dan semua keturunannya. Raja Yesus memberikan warisan ini kepada Anda dan keturunan anak cucu kita. Jadi yang pertama adalah percaya. Percaya. Kita baca sama-sama Mazmur 69 ayat yang ke-37. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Katakan amin. Amin. Haleluya. Orang-orang yang percaya bahwa kita adalah orang-orang yang mewarisi bumi ini, orang-orang yang menerima harta kerajaan sorga di bumi ini, maka mereka lah yang mendapat harta kerajaan sorga. Percaya kepada Tuhan berarti tidak mengandalkan pikiran, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau kita sudah mengerti, sudah dikasih kepercayaan, karena proses bagaimana Tuhan kasih harta kerajaan sorga nggak bisa langsung tiba-tiba Tuhan kasih usaha 3 mobil 10. Nah, proses semuanya itu bahwa Tuhan kasih step by step. Saat Tuhan kasih namanya motor, sepeda, seperti saya dulu lah, kesaksian hidup. Waktu ada Bapak Gembala senior di sini, saya pakai sepeda. Hujan-hujan saya pakai sepeda. Baju saya dan celana saya kantongin plastik. Saya hujan-hujan sepeda BMX warna oranye. Saya nggak tahu papa saya kasih ke jemaat. Akhirnya Tuhan bawa roda 4, sama kayak roda 4, roda 2 tapi ada mesinnya, motor. Lalu Tuhan lama-lama ganti roda 4. Punya orang, punya kantor. Lalu sekarang punya sendiri. Amin. Proses harta kerajaan surga yang Dia berikan. Selama kita bisa mau mengolahnya dengan baik, kita percaya Tuhan, sayalah orang-orang kerajaan surga yang mewarisi harta kerajaan surga di bumi ini. Saya percaya Tuhan, dan saya mau mengandalkan Engkau Tuhan. Saya mau mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Kita baca kebenaran firman Tuhan, karena di firman Tuhan inilah ada isi hati Tuhan, ada kehendak Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mengelola harta kerajaan surga dengan baik. Amin. Warga kerajaan surga? Yes. Kita harus percaya, amin. Percaya di sini kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Warisan harta kerajaan surga di bumi ini diberikan bagi orang-orang percaya yang tadi saya katakan bahwa bukan melihat. Ini lebih dalam lagi. Tadi kita percaya Tuhan, kita percaya bukan melihat. Karena orang-orang Kristen, warga-warga kerajaan surga, kita percaya bukan karena melihat. Amin. Tapi kita yakin kalau kita melihat, kita tahu bahwa kemampuannya segitu aja, natural. Tapi kalau kita percaya, Tuhan akan buat sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Bahwa pelipat ganda mujizat melampaui manusia natural kita akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat yang 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Orang yang tidak percaya dan tidak menanti-nantikan Tuhan tidak akan mewarisi bumi ini. Satu lagi, Mazmur 37 ayat 5 dan 9. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Ayat yang ke-9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Yes. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ini yang pertama, bahwa kita harus percaya kepada Raja Yesus. Yang kedua, rahasia yang kedua. Rahasia yang kedua adalah berkat kerajaan sorga, harta kerajaan sorga di bumi ini akan masuk kepada orang-orang benar. Amin. Bukan orang-orang jahat, bukan orang-orang yang tidak benar, tapi hanya masuk berkat harta kerajaan sorga kepada orang-orang benar. Amin. Warga kerajaan sorga? Yes. Kesuksesan dan keberhasilan Anda tergantung kepada hidup benar Anda di bumi ini. Amin.
Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik, yang berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Orang-orang yang benar akan mengalami yang Mazmur 1 ini. Tidak akan pernah layu daunnya. Akan bertumbuh dan berbuah dan berbuah. Artinya di sini Tuhan akan bawa yang namanya naik dan menaik dan menaik. Kita akan dijadikan orang-orang yang diandalkan di bumi ini. Amin. Karena kita bisa mengelola harta kerajaan sorga di bumi ini. Orang-orang yang benar akan mewarisi bumi ini. Orang benar adalah orang yang mewarisi bumi. Orang yang benar adalah orang yang akan dibawa naik Tuhan. Terus ya. Di Mazmur 37 juga ayat yang ke-29. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Orang-orang benar akan mewarisi benar. Kalau kita sudah mulai melenceng dalam kehidupan kita, banyak hal-hal negatif yang kita lakukan. Ingat, kita adalah orang yang mewarisi harta kerajaan surga. Tuhan tidak akan pernah percayakan sama kita harta kerajaan surga untuk dikelola, karena kita tidak bisa mengelola. Karena banyak hal-hal negatif yang kita lakukan. Ingat bahwa benar, kalau kita hidup sebagai orang-orang benar, berpikir benar, budaya berpikir benar, berkata-kata benar, dan berperilaku benar, ini adalah budaya kerajaan Allah. Kalau kita miliki budaya 3B ini, kita akan melihat warisan itu akan diberikan sama kita. Amin. Entah itu jabatan, entah itu rumah, mobil, pasangan hidup, anak, bisnis, usaha, dagangan, Tuhan akan buat untung. Amin. Karena inilah orang-orang Kristen, warga kerajaan surga. Bedanya sama orang lain cuma untung. Karena di firman Tuhan memang ibadah kalau disertai dengan rasa cukup memberikan cuan yang besar. Kalau kita setia dalam ibadah, kita melakukan dengan benar doa mesbah pribadi, mesbah keluarga, dan mesbah gereja dengan benar, kita adalah orang-orang untung terus. Amin. Karena kita adalah orang-orang yang mewarisi harta kerajaan surga. Ini yang kedua, bahwa orang-orang benar akan mewarisi bumi ini. Doa orang benar, lagi-lagi dengarkan ini, bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Kalau saya balik, doa orang yang tidak benar kuasanya besar apa dikit? Sedikit. Di sini besar. Bisa-bisa nggak ada kuasanya. Kuasa kita besar. Karena itu jadilah orang-orang benar. Karena hanya orang-orang benar yang mewarisi bumi ini, mewarisi harta kerajaan surga. Amin. Karena kesuksesan dan keberhasilan Anda tergantung Anda hidup benar atau tidak. Yang ketiga, ini yang terakhir, rahasia mengelola harta kerajaan surga adalah hanya orang rajin yang mewarisi harta kerajaan surga di bumi. Nggak bisa orang malas, tapi harus orang rajin. Amen. Mengerjakan harta kerajaan surga. Kepercayaan di sekolah, di pekerjaan, di usaha, dimanapun kita berada, kita harus rajin. Karena kita adalah warga kerajaan surga di bumi ini. Karena hanya orang rajin yang mewarisi harta kerajaan surga. Kita melihat dari, pernah nonton sampai di film ini, Ant-Man. Kita harus belajar dari semut, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak muda.
untuk hidup diberkati di bumi ini. Amsal 6 ayat 1 sampai 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, dia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bila engkau akan bangun dari tidurmu, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan padamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amin. Jadi kalau kita kurang rajin, lihat Amsal 6 ayat 6 ini. Hei pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun nggak ada pemimpinnya, dia bisa cari makan, tahu nggak? Dia bisa angkat loh. Kayak barbar ini makanan. Tidak ada sukses tanpa kerja keras. Kita harus belajar dari semut. Dia rajin, karena hanya orang rajin yang akan mewarisi harta kerajaan sorga di bumi ini. Amin. Warga kerajaan sorga, jangan jadi malas. Malas bukan budaya warga kerajaan sorga di bumi ini. Amin. Bilang sama sebelah, berani nggak? Berani nggak? Jangan jadi malas. Rajin ya. Rajin. Kalau rajin siap dipercayakan harta kerajaan sorga. Setiap kepercayaan, talenta, dan harta yang dipercayakan adalah modal untuk kita mengelola harta kerajaan sorga di bumi ini. Ya, jadi setiap kepercayaan, talenta, harta yang dipercayakan adalah modal. Katakan modal? Modal. Modal untuk kita mengelola harta kerajaan sorga di bumi ini. Karena di Kolose 3 ayat 2-3 mengatakan, apapun juga yang kamu lakukan, lakukan juga ini seperti untuk Raja Yesus, untuk pemilik kita, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Coba bahas satu orang baca buat kita lagi. Kolose 3 ayat 23, siapa saja? Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Lakukan bukan untuk manusia. Kalau engkau punya kemampuan, kalau engkau menjadi pengurus gereja tempat ini, kalau engkau menjadi pengurus di sekolah, di pekerjaan, dipercayakan, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Amin. Jadi apa? Jadi bos, jadi supervisor, jadi karyawan, apapun, dimanapun, di tempat ini, lakukan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk bapak gembala, bukan untuk bos. Dimanapun, apapun pekerjaan kita, entah kita mau kasir, pedagang, layani dengan sebaik-baiknya. Saat ngasih kembalian, saat imbau untuk Tuhan, kita mengimpartasikan kuasa pengurapan kepada orang-orang sekeliling kita. Amin. Nah, jemaat Tuhan, warga kerajaan surga, saya mau tanya sekarang. Udah 3 yang sudah dikasih tahu. Yang pertama apa tadi? Rahasianya kita harus percaya. Yang kedua kita harus benar, hidup benar. Yang ketiga kita harus rajin. Nah, saya mau tanya, menjadi kaya, memiliki banyak uang, bolehkah? Boleh. Menjadi kaya, memiliki banyak uang, bolehkah? Boleh. Kita baca firman Tuhan, Ulangan 30 ayat 9. Ulangan 30 ayat 9. Ulangan 30 ayat 9. Kita perhatikan ya. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Amin. Dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Amin. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Yes. Di sini firman Tuhan melimpahkan berkat atas ternakmu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, akan diberkati berlimpah. Amin. Lanjut langsung 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9.
karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya, kita boleh kaya. Boleh. Tadi di ayat Christopher, supaya kita menjadi kaya. Benar nggak, Chris? Benar nggak, Chris? Ada tulisan kaya di situ ya. Yang dibaca ada kelimpahan dalam ternak, dalam segala usaha. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang kaya, memiliki banyak uang. Tapi saat kepercayaan itu diberikan sama kita, jangan pernah kita lupa. Kita percaya kepada Tuhan. Amin. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kita rajin. Nah, mengapa kita tidak bisa memaksimalkan, menikmati harta kerajaan surga di bumi ini? Karena kita belum bisa mengelola harta kerajaan surga di bumi ini sesuai kehendaknya. Kita belum bisa. Kita harus belajar. Masalahnya kita pengelolaan, mengelola. Kita bisa kasih gaji 1 juta, pendapatan 1 juta, pengeluaran segini, kita bisa bagi. Biasanya pintar mengelolanya. Segini nih ongkos, segini, ini pengeluaran, ini transport, ini makan, ini tabungan. Kelola seperti itu dengan baik. Kita harus belajar sesuai dengan kehendak Tuhan, karena ini yang Tuhan mau. Kita belajar dari buku kerajaannya selalu. Kalau firman Tuhan ini tidak kita baca setiap hari, bagaimana kita bisa mau mengelola harta kerajaan sorga yang Tuhan titipkan, percayakan sama kita. Amin. Di depan ada renungan harian bulan Oktober yang sudah ada, bisa diambil. Setiap bulan kita dibagikan renungan harian spirit, supaya ada tambahan spirit iman di dalam diri kita. Kita harus belajar maksimalkan. Karena itu sadarlah dan kelolalah harta kerajaan surga. Talenta dan harta itu sesuai dengan keinginan Raja di dalam hidup kita. Selamat menikmati dan mengelola harta kerajaan surga di bumi ini. Amin. Amin. Raja Yesus memberkati kita semua. Amin. Warga kerajaan surga. Yes. Silahkan bangkit berdiri, saya undang untuk bermusik.